warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Doli Perlindungan Siregar, pendamping sosial PKH Kabupaten Padang Laos Utara, Provinsi Sumatera Utara. Pada video kali ini, kita akan membahas modul penanganan dan pencegahan stunting bagi SDM Kesos, yaitu modul 7, pencegahan dan penanganan stunting melalui kebersihan diri dan lingkungan. Lebih tepatnya sesi 11, mendukung praktik cuci tangan pakai sabun atau CTPS. Stunting adalah suatu permasalahan kesehatan yang melanda bangsa kita. Stunting merupakan suatu kondisi di mana seorang anak mengalami tumbuh kembang yang tidak sesuai dengan umurnya, atau tinggi dan badan yang dimiliki anak tersebut tidak sesuai dengan anak lainnya. Perlu kita hadapi bersama. Permasalahan stunting tidak hanya disebabkan oleh asupan nutrisi atau gizi yang kurang terhadap seorang anak, namun erat kaitannya dengan menjaga kebersihan diri ataupun lingkungan sekitarnya. Kita mengetahui bersama bahwa masih banyak masyarakat ataupun KPM pada khususnya yang kurang memperhatikan kebersihan diri, lingkungan, dan keluarganya. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya stunting pada anak. Pada video ini, atau lebih tepatnya pada modul 7, pencegahan dan penanganan stunting melalui kebersihan diri dan lingkungan, sesi 11, mendukung praktik cuci tangan pakai sabun. Kita akan membahas bagaimana peran dari menjaga kebersihan diri dalam pencegahan dan penanganan stunting. Kurangnya kepedulian masyarakat untuk mencuci tangan dengan benar akan berpengaruh terhadap kesehatan ibu hamil ataupun anak, sehingga lebih rentan atau mudah terserang penyakit atau virus, sehingga menyebabkan permasalahan kesehatan bagi ibu hamil ataupun anak yang dapat menyebabkan stunting. Pada video ini, kita akan membahas 3 poin penting. Yang pertama, yaitu memahami pentingnya mencuci tangan menggunakan sabun. Yang kedua, mengetahui bagaimana praktik cuci tangan pakai sabun yang baik dan benar. Dan yang ketiga adalah praktik baik dan solusi mencuci tangan pakai sabun. Kenapa kita harus mencuci tangan pakai sabun? Kenapa kita tidak hanya mencuci tangan dengan menggunakan air saja? Kita mengetahui bahwa kita beraktivitas sehari-hari menyentuh barang-barang yang kita tidak tahu bagaimana kebersihannya. Seperti saat kita bekerja di ladang ataupun di kebun, kita terkadang menyentuh berbagai macam hal yang mengandung kuman ataupun bakteri. Pada anak juga sering begitu, di mana anak sering bermain di luar tanpa kita tidak tahu apa yang mereka sentuh seharian di luar rumah. Banyak kotoran ataupun kuman maupun bakteri yang menempel pada tangan mereka. Nah, di sini penting sekali kita untuk mencuci tangan pakai sabun. Karena mencuci tangan menggunakan air saja tidak cukup. Karena itu tidak akan membunuh bakteri ataupun kuman yang melengket pada tangan. Kulit tangan secara alami bersifat lembab karena mengandung lemak yang menyebabkan kuman maupun bakteri mudah menempel pada tangan. Mencuci tangan dengan menggunakan sabun akan membunuh kuman ataupun bakteri yang menempel pada tangan, sehingga kuman maupun bakteri tersebut tidak akan masuk ke dalam sistem pencernaan kita. Teman-teman sekalian, apakah kita sudah mencuci tangan pakai sabun hari ini? Contoh sederhananya, ketika anak yang seharian bermain di luar dengan memegang berbagai kotoran, jika anak tidak mencuci tangan pakai sabun, maka kuman ataupun bakteri yang tadi melekat pada tangannya akan masuk ke dalam usus melalui mulut ketika si anak makan. Kondisi ini akan menyebabkan kesehatan anak menurun, ataupun kemampuan tubuh anak untuk menyerap nutrisi berkurang, sehingga lama-kelamaan anak akan kekurangan nutrisi dan gizi sehingga dapat menyebabkan stunting. Tentu kita tidak mau anak kita mengalami stunting. Untuk itu, yuk mari biasakan sama-sama mencuci tangan pakai sabun. Kapan saja sih
kita harus mencuci tangan menggunakan sabun, ada 5 waktu penting yang harus kita ingat di mana kita harus mencuci tangan pakai sabun. Yang pertama yaitu sesudah buang air besar atau buang air kecil. Yang kedua, sebelum dan sesudah makan. Yang ketiga, sebelum akan menyajikan makanan. Yang keempat, sebelum menyusui. Yang kelima, setelah beraktivitas di luar. 5 waktu penting ini harus kita ingat, di mana kita harus mencuci tangan menggunakan sabun. Melalui video ini, kita akan menjelaskan dan mengetahui bagaimana langkah-langkah mencuci tangan pakai sabun. Ada 6 langkah cuci tangan pakai sabun, yaitu sebagai berikut. Hari ini kita akan mempraktekkan cuci tangan pakai sabun yang baik dan benar dengan fasilitas yang sederhana, yaitu berupa galon air minum bekas yang menggunakan keran air. Mari kita saksikan bersama. Cepat tuh deh. Enggak boleh kan? Bisa diperlambat Anda. Yang perlu kita perhatikan adalah ada 3 poin, yaitu yang pertama, mencuci tangan pakai sabun kurang lebih selama 20 detik. Yang kedua, menggunakan sabun ataupun sabun cat. Yang kedua, menggunakan sabun. Dan yang ketiga adalah mencuci dan membasuh tangan dengan air mengalir. Mencuci tangan menggunakan sabun sangat banyak sekali manfaatnya. Beberapa di antaranya adalah dengan mencuci tangan menggunakan sabun, maka kuman dan kotoran yang menempel pada tangan kita setelah beraktivitas seharian akan hilang. Ini akan mencegah tubuh kita terinfeksi dari bakteri maupun virus. Juga sangat mendukung dalam kondisi pandemi COVID seperti sekarang ini, yaitu dengan mencuci tangan pakai sabun secara berkala. Sekian penjelasan dari modul 7, pencegahan dan penanganan stunting melalui kebersihan diri dan lingkungan, mendukung praktik cuci tangan pakai sabun atau